Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita sama-sama bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk doa persekutuan selama masa PPKM. Sebelum kita memulai, mari kita angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami selama kami tidur. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau yang berkati persekutuan doa ini dari awal hingga akhirnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk renungan dari Yesaya 41 ayat 13. Bunyinya adalah, sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, mungkin dari ayat ini sudah lumayan jelas gitu ya. Kalau kita semua di sini diminta untuk jangan takut, karena ada Tuhan yang bakal menolong kita gitu. Tapi emang agak sedikit sulit gitu ya di masa-masa pandemi seperti ini gitu loh. Banyak banget ketakutan-ketakutan yang tiba-tiba terlintas gitu di otak kita. Mungkin contoh simpelnya, kita suka takut kalau kita terpapar COVID, takut anggota keluarga sakit COVID juga gitu. Terus takut kehilangan pekerjaan, takut penghasilannya berkurang gitu. Mungkin kan karena ada beberapa kasus yang pekerjaannya gitu potong gaji, setengah gaji, atau bahkan ada yang di PHK gitu. Jadi sebenarnya masa pandemi itu banyak ketakutan-ketakutan gitu yang kita alami gitu. Bahkan sebelum pandemi aja seringkali kita juga merasakan takut gitu. Tapi terkadang ketakutan kita yang berlebih itu belum tentu kejadian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian gitu. Kalau saya pribadi kalau boleh sharing ya, mungkin saya baru ngalamin gitu yang namanya jangan takut tapi Tuhan bakal menolong gitu. Mungkin kejadiannya kemarin waktu saya sakit di rumah sakit gitu. Dan di situ kondisinya ya namanya juga orang tua sakit ya, anak pasti takut, anak pasti gelisah gitu. Apalagi saya sebagai anak paling kecil, anak bontot gitu, harus jaga papa gitu di rumah sakit gitu. Dan juga harus bisa mengambil keputusan
Kalau kalau ada dokter yang mau melakukan tindakan yang urgent gitu, harus mengambil keputusan yang baik dan keputusan yang tepat juga gitu. Walaupun memang bisa kontek-kontekan gitu sama Koko, sama Cece, sama keluarga yang lain gitu, tapi entah kenapa di sana memang diharuskan untuk bisa ngambil keputusan yang tepat gitu sendiri. Dia tuh suka merasa takut gitu, merasa stres sendiri gitu. Dan ketakutan nggak sampai situ. Bahkan setelah papa dinyatakan meninggal, dipanggil Tuhan, saya juga masih tetap merasa takut gitu. Takut mungkin mama drop, bahkan parahnya takut mama nyusul gitu. Takut Cece, Koko, Ciuli, semuanya anggota keluarga semua pada drop gitu loh. Karena ya papa dipanggil gitu. Tapi ternyata saya cuma bisa berdoa, berserah sama Tuhan. Di tengah stres, di tengah otak yang sudah mulai pusing gitu karena mikirin semua ketakutan-ketakutan itu, saya cuma bisa berdoa dan berserah sama Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan baik gitu. Tuhan patahkan semua ketakutan saya gitu. Tuhan terus berikan pengharapan untuk saya dan keluarga saya. Dan Tuhan menolong dengan tepat waktu, dan Tuhan menolong pun juga sesuai dengan rencananya Tuhan gitu, yang indah gitu. Jadi seringkali rasa takut yang berlebih itu memang terkadang suka nggak ada gunanya gitu ya, karena bisa membuat kita tuh lupa gitu sama Tuhan, dan bisa membuat kita juga lupa kalau ada jaminan perlindungan dari Tuhan dan masih ada harapan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sedang merasa takut, kita sedang merasa khawatir gitu, mari sama-sama kita ingat kalau kita masih ada Tuhan gitu. Kita sama-sama belajar, oh kalau aku takut, kalau lagi ngerasa pusing, stres, khawatir, kita harus ingat kita masih ada Tuhan. Ingat kasihnya Tuhan yang tidak berkesudahan gitu untuk hidup kita. Dan di Alkitab sendiri juga banyak gitu ya menjelaskan kalau kita diminta untuk jangan takut gitu. Ada banyak ayat ya, mungkin Bapak Ibu semua yang sering rajin baca Alkitab, di Gema juga kan kita sering baca Alkitab tuh, kita sering baca gitu ya, kalau di situ menuliskan supaya kita jangan takut. Jadi ya sebenarnya apalagi yang harus kita takutin gitu, karena kita masih ada Tuhan gitu. Jadi kalau kita merasa takut, larilah kepada Tuhan, jangan malah kita menjauh ke Tuhan gitu, karena ya Tuhan itu sumber kehidupan kita, dan kita harus bisa mempercayakan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan gitu. Apalagi sekarang mungkin hidup makin sulit ya, rasanya mau jalanin hari-hari tuh terasa berat gitu, banyak banget berita duka, banyak banget kejadian-kejadian yang cukup menyayat hati gitu ya, apalagi kalau misalnya di WA, broadcast di berita gitu loh. Memang rasanya hidup serasa makin sulit gitu. Saya pribadi juga mau jalanin hidup seperti ini kayak rasanya berat banget gitu. Tapi mau nggak mau kita kan harus tetap jalan gitu ya. Mau nggak mau kita tetap harus ngikutin gitu. Tapi ya kali ini kita harus bisa berusaha untuk berjalan bersama Tuhan gitu. Mungkin selama ini kita lupa ya, kita menjalani hidup ini, kita jalanin tuh sendiri. Kita jalanin dengan kekuatan kita sendiri, sehingga membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir gitu. Tapi kali ini, jika kita merasa takut, kita harus ingat ada Tuhan yang akan terus menolong. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan untuk menjalani kehidupan ini gitu. Karena kita semua tahu kalau Tuhan itu akan menolong, dan Tuhan itu tahu yang terbaik untuk hidup kita. Jadi renungan singkat saya pada hari ini seperti itu aja. Mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita serahkan semua ketakutan kita dan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan gitu. Karena kita tahu hanya Tuhan saja yang mampu menolong, hanya Tuhan saja yang mampu membantu kita dan tahu yang terbaik untuk hidup kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam yang pertama, semuanya untuk nyanyikan angkat 1 pujian, Mengejar Hadirmu. Dekat padamu, itu rinduku.
yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Untuk doa yang pertama, kita berdoa untuk jemaat Youth dalam mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran baru dengan masih belajar secara online, baik yang kuliah maupun yang sekolah. Pokok doa yang kedua, jemaat Youth yang sedang mencari magang maupun mengerjakan tugas akhir atau skripsi di perkuliahan. Yang ketiga, kita berdoa untuk saudari Yesika dan saudari Karin yang sedang mencari pekerjaan. Yang keempat, kita berdoa untuk jemaat Youth yang bekerja baik melalui WFH maupun WFO supaya dapat mengatur waktu dengan baik dan memiliki pergaulan yang positif. Dan yang terakhir, kita sama-sama berdoa untuk jemaat Youth yang sedang memulai bisnis sendiri agar dapat berjalan dengan lancar di tengah kondisi pandemi. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari untuk berdoa bersama, boleh open mic. Mari kita berdoa. Bapak surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Happy. Biarlah diberkati semua. Saat kami takut, kami ingat bahwasanya kami Tuhan selalu ada dan bersama dengan kami. Khusus pada hari ini, kami berdoa nantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa dan kami untuk sekolah maupun kuliah secara online. Tuhan memberkati mereka semua dengan kemampuan yang Tuhan berikan dan tambahkan, yang menjadi bekal bagi mereka sekaligus mereka juga biasa berpegang pada sedang mempersiapkan dirinya akan Tuhan dari sekolah sumber daripada segala manfaat mengajar tahun ajaran baru yang sedang mencari magang maupun mengerjakan skripsi perkuliahan, ya Tuhan juga akan memberkati sehingga boleh mendapatkan tempat magang yang tepat dan mengerjakan skripsinya dengan baik, ya Tuhan, atas pertolongan. Dan juga untuk Jessica, untuk Karin yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan pintu pekerjaan bagi mereka dan mereka belum mendapatkan pekerjaan yang tepat dalam apa yang mereka inginkan. Juga untuk yang mereka yang bekerja, baik kerja di rumah maupun dari kantor, Tuhan boleh memimpin mereka dengan baik sehingga boleh pengaturan waktu yang tepat. Dan kami menyerahkan juga khususnya untuk yang kerja di kantor, Tuhan lindungi dalam perjalanan,
Akhirnya mereka boleh aman, boleh sehat, sepanjang mereka boleh jadi kantor. Dan mereka juga boleh mulai pergaulan yang baik, yang tepat di dalam Tuhan. Dan mereka juga boleh bekerja dengan pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk youth yang sedang mulai bisnis sendiri, kiranya Tuhan juga akan melancarkan segala usaha mereka, dan Tuhan memberkati usaha mereka di tengah pandemi yang seperti ini, tidak menghalangi untuk mereka mulai pekerjaan dalam kreativitas yang mereka ciptakan. Tuhan berkati anak-anak youth yang di tempat pengharapan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke pokok doa selanjutnya, mari sama-sama kita naikkan pujian, Dia Mengerti. Biar lagu ini menjadi bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena memang di tengah kondisi yang sulit ini, hanya Tuhan yang mengerti, hanya Tuhan saja yang peduli. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Untuk pokok doa selanjutnya, mari sama-sama kita berdoa untuk jemaat youth agar semakin bertumbuh imannya akan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi, baik suka maupun duka. Kita juga berdoa untuk jemaat youth supaya memiliki kerinduan untuk mau melayani Tuhan dalam segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kita juga berdoa untuk jemaat youth yang jarang hadir dalam persekutuan agar mereka memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama melalui Komsel maupun KETP. Selanjutnya, kita juga berdoa untuk jemaat youth supaya mereka bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, baik di keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, kita sama-sama berdoa untuk kepatuhan jemaat youth terhadap orang tua mereka. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk sama-sama berdoa pokok doa ini. Boleh open mic, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk youth, kiranya mereka boleh senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan dan juga dalam iman mereka kepada Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan yang ada. Kami tahu Tuhan bahwasanya inilah saat yang tepat bagi mereka di masa muda mereka menyerahkan diri pada Tuhan
dan bergantung pada Tuhan, maka jalan-jalan itu akan dibukakan Tuhan, dan Tuhan akan memimpin mereka dalam segala keadaan. Akan juga kiranya mereka juga mempunyai kerinduan untuk melayani, bukan sekedar menjadi anggota saja, tetapi mereka senantiasa dipimpin oleh Tuhan, dan mereka senantiasa juga mau ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka juga untuk anak-anak youth yang jarang hadir dalam persekutuan, kiranya mereka juga diberikan kerinduan oleh Tuhan sendiri, kiranya mereka boleh merindukan untuk bersekutu di dalam Tuhan. Dan tahu bahwasannya bersekutu dalam Tuhan adalah sesuatu yang indah dan penting bagi mereka. Dan mereka juga untuk mereka kiranya mereka boleh merupakan garam dan terang di tengah keluarga mereka dan bagi lingkungan sekitar. Anak-anak youth boleh senantiasa mengabarkan kabar baik kepada keluarga yang belum mengenal Kristus dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Mereka melakukan yang terbaik di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, sehingga senantiasa apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan dan mereka katakan adalah garam dan terang bagi dunia Tuhan. Dan menyerahkan juga sekiranya senantiasa anak-anak itu juga patuh kepada orang tua, bukan hanya status sebagai anak mereka patuh, tapi kami tahu di dalam patuh pada orang tua, hormat pada orang tua, ada berkat tersembunyi yang Tuhan berikan bagi dia, yaitu umur panjang, dan segala yang dilakukan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan pimpin semua anak-anak kita dari tiap pengharapan ini, senantiasa Tuhan ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Yesus Kristus kami kami mau menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Antonia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita menaikkan pokok doa selanjutnya, kita akan menyanyikan Bapa yang mengasihi. Dia Bapa yang mengasihiku, dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku mendekati badai langit itu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku
melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata yang kau biarkan. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata yang kau biarkan. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, engkau sungguh baik. Mari kita sama-sama doakan pokok doa selanjutnya. Pertama, kesehatan para jemaat, baik tubuh jasmani, jiwa, dan rohani, agar selalu dalam keadaan sehat dan kuat di tengah kondisi pandemik saat ini. Kita juga berdoa untuk pemulihan jemaat dan keluarganya yang sakit, baik yang terpapar COVID-19 ataupun tidak, yang dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Ketiga, mari sama-sama doakan perekonomian jemaat, baik yang berpenghasilan harian, bekerja dengan perusahaan, maupun yang memiliki usaha sendiri. Dan keempat, sama-sama doakan jemaat yang bekerja ataupun studi di luar kota maupun luar negeri. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita buka mic. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk semua kami, jemaat-jemaat yang pengharapan, kiranya Engkau yang terus memberikan kekuatan dan kekuatan agar seluruh yang ada dalam diri kami, tubuh, jiwa, dan roh kami senantiasa baik dan sehat, mengatasi atau berjalan di dalam kondisi yang sukar di tengah pandemi seperti ini, Tuhan. Kami tahu bahwasannya ketika kami mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, maka sesungguhnya bukan kami yang berjalan sendiri, tapi Tuhan yang menopang kehidupan kami, Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga mengingat dan untuk jemaat-jemaat dan keluarga GKM Pengharapan yang sakit maupun yang terpapar COVID-19, saya berdoa untuk Pak Andi, Bu Melisa, dan juga Karin yang juga reaktif dari COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga akan terus menjaga dan merawatnya. Ingat juga untuk Pak Agus, Bu Eliana, dan juga untuk Pak Andi, kiranya Tuhan juga terus tangan Tuhan ulurkan bagi mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang tidak kami bisa sebutkan yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan yang akan terus menyembuhkan, pemulihan bagi mereka. Dan kami berdoa juga untuk pekerjaan yang dilakukan bagi jemaat-jemaat kami, baik itu yang berpenghasilan harian, dan juga yang ikut perusahaan maupun usaha sendiri, kiranya tangan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, memberkati kami, dan melindungi kami, Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, ada pintu yang terbuka, pintu berkat Tuhan yang terbuka, yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami senantiasa tidak menyerah di dalam yang kami lakukan, tapi kami terus berusaha di dalam Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berusaha, Tuhan pasti memberkatinya, ya Tuhan. Dan berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar kota, dan Tuhan berkati untuk TIF, dan juga untuk studi di luar kota, untuk SIBA dan SIMA, dan juga untuk di luar negeri, untuk
Ben, untuk Justin, dan juga untuk Jason, kiranya Tuhan juga terus memperhatikan mereka, memimpin mereka, sehingga mereka sukses dalam studi mereka, ataupun juga sukses dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini di dalam nama-Mu yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sujud. Selanjutnya, sebelum menaikkan pokok doa yang terakhir, kita akan menyanyikan Tuhan inilah hidup. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pokok doa selanjutnya. Mari sama-sama doakan Presiden hingga jajarannya yang terkecil dapat menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat Indonesia dengan takut akan Tuhan. Kedua, masyarakat Indonesia dapat menggunakan sosial media dan menyaring informasi yang ada dengan bijak sehingga tidak mudah termakan hoaks. Ketiga, pemberlakuan PPKM dapat berjalan efektif dan masyarakat Indonesia tetap melakukan kesehatan dengan ketat walaupun sudah divaksin sehingga dapat menekan kasus COVID-19.
Keempat, masyarakat Indonesia yang tidak percaya adanya COVID kiranya disadarkan kembali, tetap mengikuti protokol kesehatan. Kelima, tenaga kesehatan yang berada di garda ke depan selalu diberikan kesehatan, penghiburan, dan kekuatan. Keenam, relawan yang dengan sukarela membantu tim medis dalam merawat pasien yang terpapar COVID-19. Ketujuh, ketersediaan obat-obatan, vaksin, peralatan kesehatan, serta rumah sakit atau tempat lain yang saat ini dibutuhkan dan sedang diupayakan oleh pemerintah. Mari kita doakan bersama-sama dengan setengah suara. Bapa surga, kami menyerahkan untuk Presiden dan juga jajaran yang paling kecil khususnya dalam penanganan COVID-19 ini untuk Satgas COVID di tempatnya masing-masing. Kiranya mereka boleh melayani, berbakti sebagai warga negara juga, dan mereka boleh bertanggung jawab dengan segala mereka yang mereka lakukan. Senantiasa melakukannya dengan takut akan Tuhan. Ketika mereka dipercaya untuk melakukan sesuatu, biarlah tanggung jawab mereka juga mereka arahkan diri kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mengawasi, Tuhan mengerti apa yang mereka lakukan, sehingga dengan penuh tanggung jawab apapun yang mereka kerjakan dan lakukan di dalam pelayanan mereka kepada bangsa dan negara kami, mereka bertanggung jawabkan hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk bangsa Indonesia, khususnya kami juga, kami boleh menyaring informasi yang tepat dan bijak sehingga kami tidak mudah untuk termakan hoax, tapi kami dengan pertolongan dari Tuhan, kami boleh memberitakan berita-berita informasi yang membangun kami, sekaligus juga memberikan informasi yang baik pada kami sehingga kami boleh dapatkan informasi yang tepat dan berguna sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan menolong pemberlakuan PPKM yang dilakukan oleh Indonesia ini kiranya boleh berjalan dengan baik dan efektif sehingga boleh menekan laju daripada COVID yang terkendali, ya Tuhan. Dan kami rindu biarlah dengan PPKM ini Indonesia juga dipulihkan, ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah ketika melakukan PPKM karena ada hal yang harus kami pikirkan tentang perekonomian daripada bangsa Indonesia. Kami percaya bahwasannya kebijakan pemerintah ini dasari bukan hanya menyenangkan satu pihak, tapi memang susah untuk menyenangkan semua pihak. Tapi kami percaya entah kami melakukan yang tepat bagi bangsa kami, ya Tuhan. Dan bila kami mendukung untuk hal ini, kami akan juga untuk saat ini untuk masih ada yang belum percaya akan adanya COVID, kiranya Tuhan juga menyadarkan mereka melalui kami melalui media, melalui pengertian, pengetahuan pada mereka, dan bahwasannya ada banyak orang-orang yang terkena COVID, menjadi korban COVID, boleh menyadarkan mereka, ya Tuhan. COVID begitu dekat dengan kami semua, dan kami sadar dan perlu ada perlindungan diri daripada COVID ini. Mereka juga untuk tenaga kesehatan yang berada di garis depan, tentu juga untuk para relawan, para dokter, para semua yang melayani orang-orang yang terpapar COVID-19 ini, kayak Tuhan juga memberikan perlindungan ekstra bagi mereka, menjaga mereka, dan Tuhan juga menghibur untuk bagi mereka yang kehilangan nyawa karena mereka berkorban membela bangsa kami, membela negara di dalam pelayanan mereka, ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kesediaan obat-obatan, vaksin, peralatan kesehatan di rumah sakit, yang Tuhan juga akan memberkati, dicukupkan dalam segala sesuatu, ya Tuhan. Kami tahu ini hal yang tidak mudah di saat orang sungguh membutuhkan. Ternyata ada sebagian yang perlu ditingkatkan dalam kesediaannya. Dan secara khususnya berdoa untuk Rumah Sakit Immanuel Bandung yang kami mendengar saat ini sedang kekurangan O2 cair. Kiranya Tuhan yang memenuhkan dengan segera, dan sungguh O2 cair ini dibutuhkan oleh Rumah Sakit Immanuel. Tuhan penuhkan, ya Tuhan, supaya ketersediaan ini cukup, dan kami tahu Tuhan berkarya melalui Rumah Sakit Immanuel Bandung ini. Terima kasih, ya Tuhan, berkati dari semua yang boleh kami naikkan doa di pagi ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan rencanakan, karena kami percaya bahwa Tuhan menyediakan
dengan waktu yang tepat. Kami sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang berkati aktivitas selama sehari ini, kiranya bisa berjalan dengan lancar, dan berikan kami kesehatan juga Tuhan untuk menjalani aktivitas hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Mari sama-sama nyanyikan. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.